Nah, sekarang cara aplikasi Biobos ini bagaimana? Kita bahas dulu poin pertama itu ke bidang pertanian. Jadi di pembahasan ini ada tanaman tahunan, ada tanaman musiman. Nah, tanaman tahunan itu apa? Sawit, durian, alpukat, kopi, coklat, apalagi? Tanaman tahunan. Karet. Oke, banyak ya. Nah, cara pengaplikasiannya bagaimana? Yang pertama, Biobos ini mampu menghemat pupuk kimia sebanyak 50%. Misalnya, kita ambil satu sampel tanaman tahunan, misalnya sawit ya. Sawit. Jadi dengan menggunakan Biobos ini, dia nggak nambah kos pengeluaran, dia nggak nambah modal. Namun memperkecil modal dan hasil pengecilan modal itu yang dialihkan ke Biobos. Jadi untuk tanaman tahunan apapun, cukup dengan menggunakan 2 liter Biobos. Tinggal disesuaikan berapa jumlah batang per hektar. Nah, kalau sawit itu kan rata-rata 120 batang misalnya ya. Berarti Biobosnya 2 liter Biobos dicampur dengan air sebanyak 118 liter. Paham? Misalnya 1 hektar sawit itu 120 batang. Biobosnya 2 liter plus air 118 liter. Maka hasil penambahan 2 liter dan 118 menjadi 120 liter. 2 liter Biobosnya, 118 liter airnya, sama dengan 120 toh. Per batangnya dapat 1 liter. Per batangnya dapat 1 liter. Per batangnya dia dapat 1 liter. Nah, cara aplikasinya bagaimana? Anggaplah ini tanaman sawit, saya kurang panding gambar, ya kan? 1 meter dari batang dibuat 4 lubang. 1 meter dari batang dibuat 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Maka per lubang dapat 250 mili. Atau 1 botol aqua gelas. Nah, 250, 250, 250, 250 sama dengan 1 liter. Nah, pupuk kimianya 50%. Kapan itu diberikan? Petani lebih paham. Kamu nggak usah ribet memikirkan itu. Mereka lebih mengerti itu. Hanya saja dalam menggunakan konsep ini, ya, dalam menggunakan konsep ini, tanaman tahunan ini, 3 bulan pertama setiap bulannya wajib masuk Biobos. Contoh misalnya, ini bulan 8, ya kan? Agustus ya. Bulan 8 masuk. Bulan 9 masuk. Bulan 10 masuk. Berarti bulan 9 dapat dia pupuk. Bulan 8 pupuk, bulan 9 dipupuk, bulan 10 dipupuk. Nah, setelah itu dia per 3 bulan, berarti masuk dia di bulan 1, di bulan 3, di bulan 6, di bulan 9, di bulan 12. Hanya 3 bulan pertama ini wajib ya, hukumnya wajib. 8 masuk, bulan 9-nya masuk, bulan 10-nya masuk. Nah, waduh, ini yang harus kamu sikapi dengan bijak. Waduh, ini nambah modal dong ini. Enggak. Misalnya 1 hektar ini menghabiskan 14 sak pupuk kimia, ya kan? Dengan menggunakan Biobos kan cukup jadi
7. Kan ini 14. Nah, dia kan 50%. Menggunakan pupuk kimianya 14%. Dengan menggunakan biopos dia kan cukup menjadi 7 sak. Nah, dana per saknya berapa? Kalau kita ikuti dana hari ini, pupuk yang paling murah itu harganya 680. Udahlah mahal, tak ada pula barangnya. Berarti coba bantu kami ya. 7 dikali 680.000. 4.760. 4.760. Oke. Kalau misalnya dia 14 sak, 9 juta. 9.520. Oke. Nah, di sini kamu harus jeli. Ketika dia hanya menggunakan pupuk kimia, per tahun dia akan habis segini. 9.520. Dengan menggunakan biobos, dia cukup pakai 50% pupuk kimia. Sehingga per tahun pupuk kimia 4.760.000. Berarti dia kan ada uang lebih 4.760. Itu yang dialihkan ke biobos. Nah, kita akan hitung. Di bulan 8 dia kan pakai 2. 9 pakai 2. Bulan 10 pakai 2. Bulan 1 pakai 2. Bulan 3 2, 6 2. Oke? Udah setahun toh? Ya kan? 1 2 3 4 5 6. 6 kali 2. Oke, 12 liter dikali 128.000. Berapa kami? 1.536. Oke. Kurangin 4.760 dikurangin 1.536. 3.224. Berarti dengan menggunakan biobos dia hemat 3.224.000. Ayo. Dia hemat segini, ya kan? Kita harapkan panennya naik 20-50%. Ini dia. Kalau Leo bisa mempresentasikan seperti ini, saya jamin pasti petani tertarik. Nih, tanaman tahunan. Jadi tanaman tahunan ini semuanya sama. Jadi Pak, kalau untuk tanaman coklat gimana? Per hektar 2 liter. Tinggal sesuaikan berapa jumlah pohon per hektarnya. Kalau 1 hektar dia 150 batang misalnya, berarti 2 liter dicampur dengan 148 liter air. Per batang dapat 1 liter dengan konsep seperti ini. Dan dengan pola 3 bulan pertama setiap bulannya wajib masuk. Oke, ada pertanyaan Leo? Lanjut. Ingat ya, dengan menggunakan biobos dia memakai 50% saja. Dana yang 50% itu sebesar 4.700.000. Dia cuma alihkan ke biobos sebesar 1.536.000. Oke. Dan dia masih menang 3.224.000. Kalau dia mau hitung biaya pemupukan dia bayar orang juga masih menang. Biaya pemupukan itu paling 100 sampai 150.000 per hektar. Satu goni 20.000. Berarti kalau misalnya dia 14 sak berapa? 14 sak 280. Oke, masih menang tuh? Nah. Masih menang kan? Dia udah hemat 3.224.000. Jadi nggak ada alasan petani itu nolak. Kalau petani nolak biasanya karena presentasi kita kurang tepat. Nah, itu dia.
Inilah dia tentang tanaman tahunan ya. Sama konsepnya. Walaupun tadi ini kita bahas sawit, tetap ini berlaku ke coklat. Tetap ini berlaku ke durian, ke rambutan. Apalagi ke karet. Berlaku ke alpukat. Intinya tanaman tahunan lah. Kopi. Ada pertanyaan di tanaman tahunan? Kalau jeruk Pak, tahunan apa musim? Jeruk tahunan. Ya, sama. Jeruk juga seperti ini. Dengan pola awal yang begini ya. Bulan 8 masuk. Kalau dia beli bulan 9 berarti bulan 9, 10, 11 wajib. Setelah itu baru per 3 bulan, per 3 bulan, per 3 bulan, per 3 bulan. Pas? Oke, kita masuk ke tanaman musiman. Nah, tanaman musiman ini banyak. Padi, ubi, semangka, cabai, tomat. Oke? Tinggal Leo menghitung masa panen saja. Kita ambil satu sampel di sini misalnya padi. Padi itu berapa bulan panen? Buat padi sawah dia 3 bulan Pak. Oke, 3 bulan. Padi darat dia 6 bulan. Oke. Nah, dalam melakukan konsep padi 3 hari sebelum tanam, kemudian 30 hari setelah tanam, kemudian 50 atau 55 hari setelah tanam. Ini dia. Kalau misalnya padi 3 hari sebelum tanam, 30 hari setelah tanam, 50 atau 50 hari setelah tanam. Nah, dalam mengaplikasikan biobos ini, ingat tembakannya ke tanah. Jadi kalau misalnya usia padi sudah mencapai 30 hari, tentu itu sudah sebetis. Tetap tembak ke tanah. Oke? Yang agak sulit di usia 50 sampai 55 hari. Udah sepaha dia. Nah, petani harus jeli. Kamu harus jelaskan sepuyernya agak didolkan. Semprot itu sepuyernya agar dia jangan mengeluarkan embun tapi butiran-butiran air. Kalaupun kena ke daun dia akan jatuh ke tanah. Nah, ini dia tentang tanaman musiman. Sama, di tanaman musiman juga cuman memakai 50% pupuk kimia. Kalau mau hitung lagi, tetap menang. Nah, oke, tetap menang ya. Tanaman musiman nih, padi misalnya. Ada lagi pertanyaan? Berarti Ubi? Pak, tanaman padi dia Pak pakai kimia sama biobos juga. Iya, 50%. Ke padi tetap pakai pupuk kimia 50% saja. Baru Pak kan misalnya kan apa namanya itu pH gitu Pak. Oke. Kan di bawah apa lah? Di bawah 5% Pak. Itu udah cara makanya kan yang hijau dulu kan Pak. 3 hari sebelum tanaman Pak. Iya, betul. 3 hari kan. Iya. Baru udah setelah itu Pak, yang botol putih itu pupuknya biobosnya 30 hari setelah ditanam. Iya. Baru yang putih lagi nih. Tapi kalau misalnya pH tanahnya 6, 6,5 atau 7, biobos putih, biobos putih, biobos putih. Kalau pH tanahnya di bawah 6, biobos hijau, putih, putih. Jadi hijau itu hanya di awal di sini. Tinggal kamu dalam proses penawaran ini tinggal ceritain, saya punya alat pengukur pH. Kalau lahan bapak, lahan ibu di bawah 6 pH-nya wajib masuk dulu, wajib menggunakan biobos step 1 dulu Pak, Bu.
Kenapa? Karena ini isinya asam humat yang berfungsi menetralisir kadar pH. pH di bawah 6 itu penuh dengan acidit. pH di atas 7 itu penuh dengan alkalin. Nah, pH di bawah 6, pH di atas 7, nggak akan ada tanaman yang hasilnya maksimal, Pak, Bu. Nah, itu dia jawabannya. Nih, 3 hari sebelum tanam, 30 hari setelah tanam, 50 atau 55 hari setelah tanam. Oke? Nah, kemudian misalnya untuk ubi, ya, untuk ubi. Ubi itu berapa bulan panen? 10 bulan Pak. Oke, ubi ya. Ubi 10 bulan ya. Dia masuknya sama nih. Di poin pertama 3 hari sebelum tanam. Yang kedua 3 bulan. Ya, yang pertama 3 hari sebelum tanam. Jadi memang tanah itu disemprot. Iya, belum ada tanamannya. Nah, setelah itu aplikasi kedua setelah 3 bulan. Oke? Aplikasi ketiga dia di usia 6 atau 7 bulan. Sama, pupuk kimianya cukup 50% saja. Jadi kalau mau dihitung udah tadi kita hitung, tetap menang. Testimoni kita di padi itu ayah angkatnya Fahmi sendiri, Pak Fahmi sendiri ayah angkatnya. Dari 24 ton lompat ke 38 ton dengan menggunakan Biobos cut 50% pupuk kimia, lompat ke 38 ton. Oke, ini dia. Sama misalnya nih semangka 3 bulan toh. Kurang ngerti Pak. Oke, semangka 3 bulan. Konsep semangka berarti ini. Cabai berapa bulan? Sama tuh. Oke, ini konsep cabai. Nah, jadi jangan bingung. Wah, tadi Bapak tuh jelasin padi sama ubi. Kalau ke cabai gimana ya? Kalau ke tomat gimana ya? Kalau ke bawang gimana ya? Sama ini. Nah, oke. Ada pertanyaan? Bapak misalnya pun apapun tanaman Pak, 50% juga pakai pupuk kimia Pak. Pas, betul. Dia tetap pakai 50%. Setelah tapi itu nanti aja. Tetap sarankan dia pakai 50%. Walaupun tadi kamu di lapangan ada yang cuma beli 3 kilo, itu urusan dia. Yang penting kita selalu anjurkan nih, tetap pakai 50%. Agar tidak menyalahi aturan. Itu dia. Ada pertanyaan lagi? Pas? Atau Fahmi boleh mewakili pertanyaan, mana tahu? Jadi Pak, kalau misalnya kan Pak, Heeh. kan ke tanaman padi lah dia kan Pak. Oke. Kan 3 hari sebelum ditanam kan Pak. Misalnya kan kalau nanam itu kan Pak 3 hari sebelum ditanam lah. Kalau 1 hari itu nggak nanam Pak, dia pupuknya berat 4 hari nggak masalah itu Pak. Gak ada masalah. Nggak masalah. Gak ada masalah. Mungkin tak hujan, mungkin ada masalah lah sehingga tertunda. Nah luas gitu pun kan nggak mungkin setiap 1 hari kan Pak. Betul. Gak ada masalah. Nggak masalah kan Pak. Gak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah racun keongnya, mundurkan. Biasanya racun keong 3 hari sebelum tanam. Nah, racun keong itu dimundurkan menjadi 7 hari sebelum tanam. Racun keongnya. Padi wajib diracun keong agar menghindari keong, siput. Oh. Keong, racun keong. Biasanya petani kita 3 hari sebelum tanam racun keong dulu. Nah, dengan konsep Biobos, racun keongnya dimundurin jadi hari ke-7, 7 hari sebelum tanam. Oke, 4 hari kemudian, 3 hari sebelum tanam, masuklah si Biobos aplikasi pertama. Nah, ini dia. Berarti Pak 7 hari sebelum keong itu baru 7 hari sebelum tanam, berarti 3 hari sebelum tanam udah dikasih Biobos Bapak? Ya, misalnya Senin masuk si racun keong.
Senin. Tapi Kamis dia masuk ke apa? Pas. Biobos, Pak. Kamis masuk biobosnya. Masuk bionya. Tanamnya kapan? Minggu ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tanam. Selesai. Fase pertama. Nah, kapan petani memberikan pupuk kimia? Minimal jaraknya setelah ini. Minimal jaraknya 7 hari. Minimal jaraknya 7 hari. Biasanya petani memberikan 2 kali saja pupuk kimia. Iya, Pak. Ya. Orang kita pun gitu, rata-rata bilang gitu, Pak. Oke. Nah, setelah 3 hari sebelum tanam, 7 hari setelah tanam masuk pupuk kimia. 30 hari masuk biobos, di hari ke-37 masuk pupuk kimia. Udah, selesai. Tinggal nikmati panen. Bahkan saya berani katakan di bulan pertama itu udah pasti bedanya jauh. Dari segi warna, dari segi tinggi itu pasti berbeda. Padi biobos itu luar biasa. Berbeda sekali. Ada pertanyaan lagi? Pas? Jadi tanaman musiman ini banyak ya. Banyak, Pak. Nah, cabai, tomat, bawang. Nah, konsepnya sama. Bahkan di ubi ini termasuk tanaman musiman, cuman dia pakai jangka yang cukup panjang. Tinggal dikasih jeda yang sesuai dengan bulannya panen. Dia 9 bulan, dia 3 hari sebelum tanam, 3 bulan setelah tanam, 6 atau 7 bulan setelah tanam. Selesai. Tetap menggunakan pupuk kimia 50%. Jangan katakan bisa stop pupuk kimia, bahaya. Jangan. Dia wajib pakai 50%.